Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Mason Greenwood teken kontrak baru, Solskjaer ia akan jadi bintang besar Manchester United. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sangat girang melihat Mason Greenwood menekan kontrak baru di Manchester United. Ia menilai Manchester United telah sukses mengamankan bintang masa depan mereka. Greenwood adalah sosok rising star di skuad Manchester United. Pemain didikan Akademi MU itu sudah 2 musim terakhir rutin bermain di tim utama Setan Merah. Manajemen MU beberapa saat yang lalu membuat sebuah pengumuman. Mereka resmi memperpanjang kontrak Greenwood hingga tahun 2025. Solskjaer girang melihat sang striker melanjutkan karirnya di MU. Mason adalah talenta yang sangat fantastis dan ia merupakan contoh yang bagus dari produk akademi kami, buka Solskjaer kepada laman resmi MU. Menurut Solskjaer, Greenwood masih sangat muda. Ia menilai sang striker masih belum mencapai potensi terbaiknya meski ia sudah berkembang pesat dalam 2 musim terakhir. Dia menunjukkan perkembangan yang bagus di musim ini, ia semakin matang dan juga bisa beradaptasi dalam permainannya. Itulah mengapa ia kini berkembang menjadi salah satu pemain muda terbaik di negeri ini. Namun orang-orang banyak yang lupa bahwa Mason masih berusia 19 tahun. Menjadi tugas kami sebagai pelatih adalah memastikan bahwa ia mencapai potensi terbaiknya dan membimbingnya di jalan yang tepat. Solskjaer mengaku lega bahwa Manchester United berhasil mengamankan jasa Greenwood. Ia menilai sang pemuda bakal menjelma menjadi bintang besar Manchester United di masa depan. Prediksi Real Sociedad vs Manchester United. Real Sociedad akan main kandang melawan Manchester United di leg pertama babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. Namun, Sociedad tak bisa main di kandang sendiri. Laga ini akan digelar di tempat netral, yakni Allianz Stadium, markas Juventus. Seiring pembatasan akses masuk yang diberlakukan beberapa negara akibat pandemi COVID-19, UEFA memindah venue pertandingan Sociedad vs MU ke Allianz Stadium Turin, Italia. Sociedad adalah runner-up grup F. Sementara itu, MU merupakan lulusan fase grup Liga Champions. Semifinalis Liga Eropa musim lalu itu finish peringkat 3 di grup H, kalah bersaing dengan PSG dan RB Leipzig. Duel Sociedad kontra MU ini cukup menarik. Salah satu alasannya adalah keberadaan David Silva dan Adnan Januzaj di kubu La Reales. David Silva pernah 10 musim memperkuat rival sekota MU, Manchester City. Gelandang 35 tahun Spanyol itu pernah bermain 19 kali melawan MU di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan 4 assist. Sementara itu, Januzaj adalah mantan pemain MU. Pemain 26 tahun Belgia itu bergabung dengan Sociedad dari MU pada 2017. Dia gagal bersinar di Old Trafford, hanya mencetak 5 gol dalam 63 penampilan untuk MU. 2 pemain itu pun diyakini bakal dipercaya untuk turun sejak menit awal saat menghadapi MU di Turin nanti. MU takkan diperkuat Paul Pogba yang cedera. Gelandang Prancis mantan pemain Juventus itu pun tak bisa bermain di rumah lamanya. Namun MU masih punya Nemanja Matic dan Scott McTominay di lini tengah. Pemain-pemain seperti Marcus Rashford, Mason Greenwood, hingga Anthony Martial pasti siap menampilkan permainan terbaik mereka dalam skema serangan Setan Merah. Bruno Fernandes, yang mencetak 1 gol ketika timnya ditekuk wakil Spanyol, Sevilla 1-2 di semifinal Liga Eropa musim lalu, juga bakal kembali menjadi salah satu tumpuan utama timnya. MU punya catatan negatif, tanpa kemenangan dalam 9 laga terakhirnya melawan tim-tim dari negeri Spanyol. MU bakal membutuhkan penampilan terbaik para pemainnya jika ingin meraih hasil optimal di leg pertama kontra Sociedad. Sergio Ramos tuntut gaji tinggi, Manchester United tak bergeming. Manchester United nampaknya benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Sergio Ramos. Setan Merah kabarnya tidak gentar dengan tuntutan gaji selangit yang diminta pemain Real Madrid tersebut. Dalam 1 dekade terakhir, Ramos memiliki reputasi yang sangat bagus.
Ia disebut-sebut sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia karena ia menjadi dinding kokoh bagi pertahanan Real Madrid dan timnas Spanyol. Bek 34 tahun tersebut dilaporkan akan hengkang dari Santiago Bernabeu di musim panas nanti. Ramos dikabarkan akan pergi sebagai free agent setelah ia tidak mencapai kata sepakat mengenai pembaruan kontraknya. Manchester United diklaim menjadi salah satu yang tertarik mendapatkan Ramos menurut laporan Sport Witness. Setan Merah diberitakan siap berkompromi dengan sang bek agar transfernya bisa terwujud. Menurut laporan tersebut, saat ini kendala bagi Real Madrid untuk mempertahankan Ramos adalah tuntutan gajinya yang selangit. Mantan pemain Sevilla itu dikabarkan meminta gaji sebesar 12 juta euro per musim, atau sekitar 250.000 euro per pekan. Real Madrid diberitakan enggan membayar semahal itu untuk pemain tua seperti Ramos, begitu juga dengan tim-tim peminat lainnya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tidak gentar dengan tuntutan tinggi Ramos tersebut. Mereka menilai normal ketika Ramos menuntut gaji setinggi itu, mengingat kualitas yang ia miliki sebagai bek tengah. Namun MU diberitakan akan mencoba menegur Ramos agar setidaknya ia mau menurunkan sedikit tuntutan gajinya itu. Cari striker baru, ex-AC Milan ini masuk radar Manchester United. Perburuan striker baru Manchester United memasuki fase baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik memboyong Andre Silva dari Eintracht Frankfurt. Pada musim panas tahun lalu, United mendatangkan satu penyerang baru. Mereka merekrut Edinson Cavani yang berstatus sebagai free agent. Meski Cavani tampil apik sejauh ini, MU dilaporkan masih berburu striker baru. Mereka mempersiapkan pengganti jangka panjang Cavani, mengingat performa Anthony Martial belakangan ini relatif mengecewakan. Sky Germany mengklaim bahwa radar Manchester United saat ini tengah mengarah ke Jerman. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk merekrut Andre Silva dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan tersebut, salah satu pertimbangan MU merekrut Silva adalah catatan golnya yang fantastis. Sempat mengalami kesulitan di AC Milan, Silva berhasil menemukan hidup baru di Frankfurt. Ia berhasil mengemas total 18 gol dari 20 penampilan di Bundesliga musim ini. Solskjaer diberitakan tertarik melihat gaya bermain Silva dan ia tertarik memboyongnya ke Inggris. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa Silva bukanlah target utama Manchester United. Solskjaer diberitakan masih memprioritaskan transfer Erling Haaland. MU diberitakan akan berjuang mati-matian untuk merekrut Haaland. Jika mereka gagal mendapatkan striker Borussia Dortmund itu, baru mereka beralih ke Silva. Solusi murah meriah Gary Neville untuk krisis lini pertahanan Manchester United. Legenda Manchester United, Gary Neville punya solusi untuk masalah lini pertahanan Setan Merah. Ia menilai Solskjaer tidak perlu membeli bek baru, karena ia punya pemain yang bagus untuk memperkuat lini pertahanan MU. Lini pertahanan MU sudah panen kritikan dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya para bek tengah MU sulit untuk tampil konsisten sehingga mereka banyak sekali kebobolan. Gosip yang beredar menyebutkan bahwa Manchester United mulai berburu bek tengah baru. Ada sejumlah bek tengah yang dilaporkan masuk dalam radar transfer Setan Merah. Namun Neville menilai MU tidak perlu membeli bek baru untuk membenahi lini pertahanan mereka. Saya rasa McTominay akan menjadi pasangan yang ideal untuk Harry Maguire, bukan Neville kepada WBN O'Neil. Neville memiliki sejumlah pertimbangan mengapa ia merekomendasikan McTominay menjadi tandem Maguire. Ia menilai sang gelandang punya beberapa karakteristik yang bagus jika ia bermain sebagai bek tengah. Dia McTominay cepat dan juga agresif. Ia bisa membantu serangan dan juga mampu mengumpan dengan baik. Ia bisa menjadi bek yang dominan. Neville percaya bahwa mengubah posisi McTominay menjadi bek tengah bukan sebuah langkah yang keliru. Ia menilai ada banyak contoh di IPL di mana seorang gelandang bisa sukses bermain sebagai bek tengah. Saya tidak melihat banyak perbedaan antara dia McTominay dengan John Stones, Eric Dyer, Declan Rice. Mereka memiliki banyak kesamaan, ujarnya. Real Sociedad vs Manchester United, Adnan Januzaj siap jadi tokoh antagonis. Sebuah tekad diungkapkan Adnan Januzaj jelang duel Real Sociedad kontra Manchester United. Sang pemuda menyebut bahwa ia ingin menjadi sosok antagonis yang membuat Setan Merah kalah di laga ini.
Setelah menunggu selama 2 bulan, gelaran Liga Eropa akan segera digulirkan kembali. Kompetisi elit antar klub Eropa itu akan memasuki fase gugur dengan menggelar pertandingan babak 32 besar. Salah satu laga yang ditunggu-tunggu adalah duel panas Real Sociedad kontra Manchester United. Banyak yang menilai duel ini adalah final kepagian karena baik Sociedad maupun MU adalah kandidat kuat juara Liga Eropa musim ini. Janušak mengaku tidak sabar berjumpa dengan MU yang notabene adalah mantan klubnya. Saya sangat mencintai United, mereka adalah klub favorit saya, dan hingga hari ini saya selalu menonton pertandingan mereka, buka Janušak kepada laman resmi UEFA. Janušak mengakui bahwa melawan United akan terasa canggung baginya. Namun ia bertekad untuk menyingkirkan mantan timnya itu di fase gugur ini. Ketika saya menyadari akan berhadapan dengan United, ada rasa aneh hingga pada diri saya. Namun pada akhirnya saya ingin mencoba untuk mengalahkan mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa mereka telah salah membuang saya dan hal-hal semacam itu. Menurut Janušak, Sociedad harus bekerja keras untuk memenangkan laga kontra MU ini. Ia yakin jika mereka mengalahkan MU, maka pintu mereka menjadi juara Liga Eropa akan terbuka lebar.